Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita selalu bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita selalu dapat beribadah kepada Allah. Kemudian salam, marilah kita mendoakan semoga Allah menyampaikan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kebijakan fiskal yang dikembangkan sebagai salah satu instrumen pendapatan negara adalah pungutan pajak yang dilakukan sebagai salah satu bentuk pendapatan negara, sehingga kalau kita lihat dari struktur APBN itu ada pendapatan dan ada pengeluaran negara. Maka kalau kita lihat pendapatan negara yang paling tinggi Indonesia itu adalah pajak. Lalu pertanyaan dasarnya adalah bagaimana sesungguhnya Islam melihat, memandang terkait dengan pajak ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita buka dalam kajian ekonomi Islam, Baitul Mal adalah merupakan daerah dan pusat ekonomi fiskal. Maka disitulah bertumpunya, terhimpunnya pendapatan dan bagaimana pengeluaran negara. Institusi Baitul Mal dalam konsep kajian ekonomi Islam berfungsi sebagai pengawal pembendaharaan negara, baik dari segi penentuan belanja negara dan dari segi pendapatan negara maupun hutang negara. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka secara garis besar kita dapat melihat komponen dalam kajian ekonomi fiskal dalam Islam itu ada pendapatan, ada belanja, dan hutang. Ini sepertinya sama dengan kajian-kajian ekonomi konvensional. Lalu yang jadi pertanyaan sering di tengah-tengah masyarakat kita adalah bagaimana sesungguhnya konsep pajak yang dipungut oleh negara dalam kaitannya untuk menghidupkan atau menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja negara, supaya jangan terjadi defisit sehingga negara tidak menjadi bangkrut. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ketika kita lihat di dalam konteks pendapatan kajian ekonomi Islam, maka pendapatan negara itu ada bersumber dari orang muslim, yaitu ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada nazar, dan lain sebagainya. Lalu ada pendapatan yang diperoleh dari orang-orang yang tunduk terhadap ajaran Islam, orang-orang yang dia patuh terhadap Islam, lalu dikenakan terhadap pajak, kharaj terhadap tanah yang dia milikinya. Juga ada dikenal dengan usyur, adanya pajak yang pada awalnya diterapkan pertama kali oleh Umar bin Khattab ketika dia menarik pajak dari hasil-hasil dari bentuk perdagangan yang masuk ke negara sebanyak 1/10 atau 10%. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tentu kita di Indonesia tidak berbicara sesungguhnya dalam konteks
apakah pememototan pajak itu sesuai dengan peruntukannya atau tidak, tapi adalah dalam konteks bagaimana kewajiban yang diberikan oleh pemerintah, masih ada tidak kewajiban yang di luar kewajiban-kewajiban seperti zakat, kharaj, usyur dan lain sebagainya, yang dalam konteks ini kita kenal dengan pajak. Maka di dalam konteks Islam ada yang dikenal dengan dorobah. Apa itu dorobah? Dorobah adalah kewajiban yang ditentukan, yang ditetapkan oleh pemerintah kepada orang-orang yang kaya, baik orang muslim ataupun orang tidak muslim, karena adanya keperluan dan kebutuhan yang mendesak. Ini pernah terjadi ketika dana zakat sudah habis dibagikan, harta rampasan sudah habis karena terjadinya peperangan yang berkepanjangan, lalu pemerintah menetapkan kewajiban untuk membayar sesuatu yang menyelamatkan negara untuk biaya perang. Maka dorobah adalah salah satu bentuk kewajiban yang diperintahkan oleh pemerintah, oleh negara terhadap masyarakat, karena pada saat itu adalah sangat dibutuhkan. Maka di situ tidak lagi dipilih apakah orang itu sudah bayar zakat, orang itu bayar kharaj dan lain sebagainya, tetapi dibebankan kepada orang-orang yang mampu, yang punya kelebihan harta, harus menyerahkan sebagian hartanya untuk negara karena negara membutuhkannya. Apa yang menjadi catatan bagi kita, bahwa dalam konteks keindonesiaan ternyata pendapatan yang terbanyak yang menjaga keseimbangan terhadap belanja dan pendapatan negara itu adalah pajak. Maka ketika pajak ini tidak dipungut, maka dapat dipastikan negara ini akan menjadi bangkrut, sehingga ketika bangkrut menjadikan keseimbangan negara ini menjadi tidak stabil. Maka kalau kita mau sejajarkan, kalau kita mau analogikan, maka pajak yang kita diminta oleh pemerintah saat ini adalah itulah yang kita kenal dengan dorobah. Kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah, sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban setiap warga negara yang ada di wilayah itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, lalu bagaimana kebijakan pemerintah kita di Indonesia terkait dengan orang-orang muslim yang telah membayar zakat? Apakah dia juga tetap dikenakan kewajiban pajak? Maka dalam undang-undang kita baru pada posisi pembayaran zakat baru hanya bisa mengurangi terhadap jumlah kewajiban pajak kita. Jadi kalau seandainya zakat kita keluarkan dari harta kita 100 juta, zakatnya 2,5 juta, berarti tinggal harta kekayaan kita 97,5. Maka kewajiban zakat, kewajiban pajak ketika diminta, dia bukan diwajibkan sekian persen, misalnya pajaknya 10%, bukan 10% dari 100 juta, tetapi adalah 10% dari 97. Jadi baru pada tataran pengurangan terhadap jumlah kewajiban zakat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka ketika kita melihat konsep pajak, maka kita harus mensejajarkannya dengan konsep dorobah dalam kajian ekonomi Islam, supaya jangan kita nanti salah memahami, salah kaprah, sehingga kita merasa bahwa ini adalah beban yang sesungguhnya tidak pernah terjadi dan tidak pernah disyariatkan dan tidak pernah dilakukan terjadi dalam kajian-kajian ekonomi Islam. Prinsip yang penting ketika itu adalah pajak dapat diambil ketika memang negara sangat membutuhkannya, dan kalau tidak diambil maka bisa menjadikan negara tidak stabil. Maka kalau logika ini dapat kita katakan, ketika memang nanti ada pendapatan-pendapatan negara yang bisa menjaga keseimbangan pendapatan
dengan belanja sehingga negara tidak menjadi bangkrut, tentu pajak tidak lagi perlu dipungut, karena sesungguhnya sudah ada pengganti yang bisa menjaga keseimbangan pendapatan dan belanja negara. Terima kasih, banyak maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.